Halo sob, selamat malam. Ketemu lagi dengan Mimin di berita terupdate MotoGP. Sprint race baru saja selesai digelar dan Jorge Martin tak tersentuh oleh lawan-lawannya. Kembali dia mengukuhkan juara nomor 1. Sang calon pendamping Pecco Bagnaia yang sangat sedih kemarin karena harus mendapat kabar yang kurang menarik dari clue-clue yang dikeluarkan oleh Gigi D'Aligna, di mana dia akan mempertimbangkan sejarah untuk mendampingi Pecco Bagnaia. Namun kesedihan itu tidak menyurutkan semangat dari Jorge Martin, di mana dia berhasil pole nomor 1 dan kemudian finish di sprint race nomor 1. Tapi bukanlah sebuah hal yang mengejutkan bagi Jorge Martin karena tahun lalu pun dia adalah bisa dibilang lumayan bagus ketika di sprint race. Dan bahkan beda banget sama Pecco Bagnaia yang sering tersiok-siok. Namun kali ini Jorge Martin bisa nomor 1 dan Pecco Bagnaia yang start dari nomor 2 harus tidak finish. Dan bisa dibilang ini momen terburuk dari Pecco Bagnaia nih. Kita bahas dulu urutannya dari hasil balapan malam ini. Nomor 1 ada Jorge Martin, nomor 2 spektakuler ada Marc Marquez, nomor 3 Maverick Vinales, nomor 4 Enea Bastianini, ini juga spektakuler. Nomor 5 Alex Espargaro, nomor 6 Pedro Acosta, nomor 7 Fabio Di Gia, nomor 8 Jack Miller, nomor 9 Raul Fernandez, dan nomor 10 sang tuan rumah yang juga spektakuler. Kita bisa bilang begitu karena 9 posisi teratas adalah pabrikan Eropa semua. Dan Fabio Quartararo bisa menutup nomor 10, namun sayang dia harus tidak mendapatkan poin dan turun 2 grid dari startnya, yaitu nomor 8. Kita bahas jalannya pertandingan. Jorge Martin mengklaim kemenangan sprint race ke-12 di depan Marc Marquez. Sementara sayangnya Pecco Bagnaia harus tidak bisa melanjutkan balapan lebih dini karena masalah pada mesin GP24-nya. Ini adalah salah satu awal terburuk dalam karir Pecco Bagnaia. Bagnaia mengalami start yang mengejutkan. Dia turun dari posisi 2 sampai ke posisi 14. Sob. Sebaliknya, Marc Marquez, sang calon dalam tanda petik calon pendamping Pecco Bagnaia ini naik dari posisi ke-13 naik ke posisi 6, kemudian setelah melakukan triple overtake yang brilian di luar tikungan kedua, Marquez kemudian melakukan overtake cepat lainnya termasuk menyalip Maverick Vinales untuk posisi 4 dan kemudian dia push lagi di tikungan 11 dan akhirnya dia bisa finish di nomor 2. Marquez ini sedikit terbantu karena Alex Espargaro yang berada di urutan ketiga tadinya mendapatkan penalti 2 kali long lap karena melakukan jump start saat sprint race dimulai. Lebih jauh ke belakang, awal sprint yang buruk bagi Bagnaia menjadi lebih buruk karena dia terlihat harus keluar dari sirkuit karena suatu masalah. Motornya tidak bisa dikendalikan sob. Nah di lini depan, Martin tetap memimpin meski keunggulan ditutup oleh serangan-serangan dari Marco Bezzecchi. Sedangkan Espargaro menambil penalti keduanya namun hanya kehilangan 1 posisi. Juara dunia 8 kali itu melanjutkan serangannya pada lap 8 dan 9 sebelum Bezzecchi tersingkir dari posisi 2. Bisa dibilang nih sob, man of the match kali ini adalah Marc Marquez. Harus kita akui dia adalah pembalap yang tidak hanya menggunakan motor kencang, namun dia memiliki skill yang mumpuni di mana dia membuktikan diri start dari posisi belakang dan bisa finish di posisi 2. Namun, jangan hanya kita memandang satu pembalap saja. Ada Enea Bastianini yang start dari posisi 10 dan juga bisa merangsek ke posisi 4. Walaupun semua itu terbantukan karena memang ada crash beberapa dan penalti long lap yang diderita oleh Alex Espargaro karena melakukan jump start. Salah satu yang harus kita soroti juga adalah di mana Fabio Quartararo sang tuan rumah yang tadinya bisa sangat baik memanfaatkan momen di Prancis ini, bisa start dari nomor 8 namun sayang harus turun di posisi 10. Tapi dia bisa dibilang adalah pembalap kontingen dari Jepang terbaik saat ini, di mana dia bisa agak konsisten finish di 10 besar setidaknya. Walaupun dengan motor yang bisa dibilang belum kompetitif, terlihat sekali dalam balapannya dia harus berusaha sekuat tenaga untuk bisa terus kencang di antara gempuran motor-motor Eropa lainnya. Besok kita update bagaimana cara Marc Marquez
bisa melesat dari nomor 13 sampai nomor 1, dan apa yang terjadi dengan Pecco Bagnaia dan Pedro Acosta yang sempat mau crash. Kita bahas secepat mungkin kita dapat berita, kita sampaikan ke teman-teman semua. Terima kasih dan sampai akhir. See you in the next video dan I'll be back.